Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-6. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya ya. Perhatikan kedua gambar yang ada di hadapan kalian. Ini adalah gambar yang pertama. Dan ini adalah gambar yang kedua. Apa perbedaan yang paling mencolok dari kedua gambar ini? Ya, gambar yang kiri ini gambar yang belum diwarnai atau baru sketsanya. Sedangkan gambar yang kanan adalah gambar yang sudah diwarnai. Jadi perbedaan yang paling mencolok adalah yang satu gambar yang belum diwarnai dan yang satunya lagi gambarnya sudah diwarnai. Agar gambar ilustrasi pada cerita bergambar terlihat lebih indah dan menarik, maka kita perlu mewarnai gambar tersebut. Teknik mewarnai gambar itu terbagi menjadi dua jenis. Ada teknik kering dan ada teknik basah. Kita akan bahas perbedaan kedua teknik ini. Yang pertama adalah teknik kering. Teknik kering ini biasanya alat mewarna yang digunakan adalah krayon dan pensil warna. Jadi jika kamu mewarnai dengan menggunakan krayon atau pensil warna, berarti kamu mewarnainya dengan menggunakan teknik kering. Kemudian, tidak memerlukan pengencer. Jadi, ketika kamu menggunakan krayon dan pensil warna, kamu bisa langsung menggunakan kedua alat mewarnai tersebut tanpa perlu digabung lagi dengan air atau minyak. Jadi, langsung dipakai sudah bisa. Tidak memerlukan pengencer. Dan selanjutnya, gambar langsung dibuat di kertas dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Nah, gambarnya bisa langsung dibuat di kertas gambar biasa, ya, dengan membuat sketsa menggunakan pensil. Jadi ini adalah mewarnai gambar dengan teknik kering. Nah, lihat di sini, teknik kering, alat mewarnainya yang digunakan adalah pensil warna dan krayon. Serta kertas yang digunakan bisa kertas biasa. Nah, ini adalah contoh mewarnai teknik kering menggunakan pensil warna. Ya, dan ini adalah teknik mewarnai kering dengan menggunakan krayon. Jadi, ketika kamu mewarnai menggunakan pensil warna dan krayon, berarti kamu mewarnai dengan teknik kering. Selanjutnya adalah teknik basah. Nah, kalau teknik basah itu mewarnainya menggunakan cat air atau cat minyak. Ya. Kemudian, dengan teknik basah itu membutuhkan pengencer. Biasanya pengencernya berupa air atau minyak. Untuk apa air atau minyak ini? Air itu digunakan untuk pengencer pada cat air. Sedangkan minyak digunakan pada pengencer untuk menggunakan cat minyak. Jadi harus pakai pengencer biar warnanya menjadi lebih bagus. Dan gambar yang dibuat pada kertas yang lebih tebal atau menggunakan kanvas. Di sini ketika menggunakan cat air, itu kertasnya harus lebih tebal dibanding kertas biasa. Karena di dalam cat air itu pewarnanya menggunakan ada kandungan airnya. Jadi jika menggunakan kertas biasa, mungkin kertasnya akan cepat basah. Makanya dibutuhkan kertas yang lebih tebal. Sedangkan pada cat minyak, biasanya menggambarnya menggunakan kanvas. Nah, perhatikan di sini dengan menggunakan teknik basah, ini biasanya ketika menggunakan teknik basah, kamu akan membutuhkan palet. Ya, jadi palet ini adalah tempat untuk menaruh cat airnya yang dicampur dengan
air atau cat minyak yang dicampur dengan minyak. Jadi kamu akan membutuhkan palet, kemudian alat mewarnainya menggunakan kuas. Ya, jadi alat mewarnainya ini kuas dengan cat air atau cat minyak. Kertasnya juga kertas yang lebih tebal atau menggunakan kanvas. Nah, ini adalah contoh pewarnaan teknik basah menggunakan cat air. Nah, seperti ini ya. Dan ini adalah contoh pewarnaan teknik basah menggunakan cat minyak. Nah, ini pada kanvas nih cat minyaknya ya. Nah, ini adalah contoh cerita bergambar yang sudah diwarnai. Nah, di sini ada cerita bergambar dengan judul Akibat Tidak Bekerja Sama. Di sini ada anak yang bernama Jaka dan Rudy diberi gambar yang harus diwarnai bersama. Mereka mulai mewarnai, tapi Rudy masih saja bermain. Ketika teman-teman lain sudah selesai mewarnai, mereka berdua belum selesai. Dan akhirnya Rudy minta maaf pada Jaka dan akhirnya mereka menyelesaikan gambarnya. Nah, perhatikan di sini ada berapa panel? Ya, ada 4 panel gambar. Nah, di sini gambarnya terlihat lebih menarik karena sudah diwarnai. Cerita bergambar tadi yang baru saja ditampilkan itu menceritakan tentang sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Segala tingkah laku serta perbuatan yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab sendiri merupakan perwujudan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban. Nah, di mana saja sih pelaksanaan tanggung jawab itu bisa kita lakukan? Kita harus melakukan tanggung jawab itu, melaksanakan tanggung jawab dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Jadi dimanapun kita berada, kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Nah, perhatikan di sini, ini adalah contoh tanggung jawab di rumah. Yang pertama, contoh tanggung jawab di rumah adalah membantu pekerjaan rumah orang tua. Kemudian, ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Dan contoh tanggung jawab di rumah adalah melaksanakan aturan yang telah dibuat di rumah dengan baik. Nah, ini ada contohnya ya. Di sini ada keluarga yang sedang bekerja sama dengan tanggung jawab untuk membersihkan rumah. Dan di sini ada anak yang gambar yang kedua, mereka membantu ibunya memasak. Ini adalah contoh tanggung jawab di rumah. Kemudian, contoh tanggung jawab di sekolah. Yang pertama, contoh tanggung jawab di sekolah adalah ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan melaksanakan semua peraturan di sekolah dengan baik. Nah, ini contohnya ya. Membersihkan ruangan kelas bersama-sama dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian, ketika belajarnya dengan tertib seperti ini. Nanti ketika sudah belajar normal lagi di sekolah, kamu harus melaksanakan tanggung jawab ini di sekolah ya. Dan selanjutnya tanggung jawab di masyarakat. Di sini contohnya ada ikut menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian ikut menjaga keamanan lingkungan dan juga melaksanakan semua aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, di sini ada contohnya warga yang melakukan ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan. Mereka melakukannya dengan tanggung jawab agar lingkungan mereka aman. Juga ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan kerja bakti. Nah, kita itu harus menyadari dan melaksanakan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, baik di lingkungan rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Jika semua orang menyadari dan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan tercipta kehidupan yang damai
dan teratur. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.